Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan jika sebuah bisnis memiliki kemampuan copywriting yang baik. Ya, salah satunya ialah mampu menampilkan produk dengan menarik dan persuasif di berbagai media. Copywriting adalah teknik untuk menghasilkan tulisan dengan tujuan mendapatkan respons positif dari halayak ramai. Teknik komunikasi ini menjadi bagian yang penting bagi dunia marketing. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan jika memiliki kemampuan copywriting yang baik. Salah satunya, mampu menampilkan produk dengan menarik dan persuasif di berbagai media. Contoh copywriting pada umumnya dapat dijumpai berupa jingle, tagline, maupun slogan yang mudah didengar tanpa disadari konsumen. Ketika membicarakan suatu produk maupun layanan tertentu, konsumen akan teringat dengan jingle iklan yang merupakan hasil dari kegiatan copywriting yang dilakukan. Fungsi dan manfaat copywriting diharapkan mampu menjangkau perasaan audiens dengan mengolah iklan yang mengangkat keresahan di tengah masyarakat. Produk maupun layanan yang ditawarkan diharapkan mampu membangkitkan emosi konsumen sehingga mereka ingin mencoba solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Manfaat lain dari copywriting adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness. Hal ini sangat penting guna memperkokoh posisi produk dalam ingatan masyarakat. Brand awareness ini perlu dibangun untuk mendukung kesuksesan sebuah bisnis. Dengan adanya copywriting yang menarik, masyarakat menjadi lebih sadar dan mempertahankan kehadiran produk yang dipromosikan. Berbagai sumber IDX Herald. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai pentingnya copywriting dalam bisnis online, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Xiao Andreas. Beliau adalah copywriter at social media marketer.id. Selamat pagi Mas Xiao. Selamat pagi, Apa kabar? Dan Kak Man. Kabarnya luar biasa. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Oke, jadi panggilnya apa nih, Mas Xiao atau Mas Andreas? Boleh bebas kedua. Oke, Mas Andreas aja kayaknya lebih enak ya. Ya. Oke, Mas Andreas, kenapa sih copywriting ini menjadi hal yang penting gitu bagi sebuah bisnis? Oke, jadi kenapa copywriting itu menjadi hal yang penting? Karena kalau kita ngomongin bisnis, itu kan ya salah satunya kita ingin memasarkan produk atau jasa kita kan, mengenalkan produk atau jasa kita ke lebih banyak orang. Nah, cara berkomunikasi itu kan ada dua. Yang pertama lisan, yang ngobrol seperti ini. Yang kedua itu tulisan, jadi lewat teks. Nah, peran teks ini sangat-sangat penting, terutama kalau misalkan kita ngomongin tentang bisnis online. Kenapa? Karena bisnis online itu orang hanya lihat dua hal. Yang pertama visual, yang kedua tulisan. Jadi nggak hanya desainnya juga yang harus bagus, mungkin harus estetik, tapi tulisannya itu juga harus persuasif. Karena visual yang sama, tapi tulisan yang berbeda itu bisa memberikan konteks yang berbeda. Oke, jadi nggak cuma visualnya aja yang penting, tapi tulisannya itu juga penting ya, supaya kayaknya orang tuh bisa tertarik juga nih sama apa yang kita buat gitu. Tuh, harus mengundang atau harus inviting gitu ya. Betul. Oke, Mas Andreas, bagaimana sih dengan pentingnya copywriter di era digitalisasi kayak sekarang? Mungkin banyak orang-orang yang menjajakan produknya di platform e-commerce gitu-gitu. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang memang lebih penting lagi jika dibandingkan dengan konteksnya adalah bisnis konvensional? Oke, yang jadi menarik adalah sebenarnya yang saya perhatikan ya, kebanyakan orang Indonesia itu belum ngerti yang namanya copywriter atau copywriting. Karena saya juga belakangan ini ada bikin konten, tapi ada yang masih bertanya copywriting itu seperti apa sih, copywriting itu apa sih? Mungkin aku berikan definisi sedikit ya tentang copywriting. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini yang nonton dan belum tahu copywriting apa, singkatnya kalau copywriting menurut Wikipedia itu definisinya adalah naskah iklan. Jadi copywriting itu sebenarnya nggak hanya ada di zaman sekarang ketika online ini semua orang udah aware, sudah sadar tentang dunia online, tapi copywriting juga dipakai di sebelum online ini hype, seperti media cetak, ya, koran baliho dan lain sebagainya, terus iklan televisi itu pun juga pakai copywriting. Jadi ya singkatnya copywriting itu naskah iklan, atau kalau menurut saya copywriting itu adalah sebuah skill untuk memengaruhi atau memersuasi orang lewat sebuah tulisan. Nah, penulis copywriting atau profesinya ini dinamakan copywriter. Nah, kalau belakangan ini saya melihat banyak orang, terutama UMKM itu mereka belum aware yang namanya copywriter. Jadi mereka masih berpikir, ya saya butuhnya orang buat konten gitu kan. Tapi ya orang buat konten itu nggak tahu orang buat konten ini job desk-nya apa. Jadi kebanyakan orang buat konten itu harus bisa desain, harus bisa copywriting, jadi harus bisa ya semua hal gitu kan. Tapi kalau kita lihat data yang saya kutip dari
salah satu lembaga digital marketing di Indonesia itu profesi digital marketing itu semakin kesini itu peminatnya, lowongan pekerjaannya itu semakin banyak. Nah, salah satu digital marketing ya kita kalau ngomongin copywriting ya. Jadi profesi copywriter itu kedepannya sih bakalan naik terus ya sampai sekarang, dan saya lihat pun sampai sekarang pun ya juga banyak sih orang-orang ya copywriter baru yang juga mendapatkan banyak job ya dari dari bisnis online ini. Itu sih. Oke, Mas Andreas, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa profesi sebagai copywriter ke depannya ini akan terus meningkat atau akan semakin banyak lah gitu? Oke, yang pertama jelas semenjak kita tahu sendiri kayak COVID-19 itu kan, yang mana orang-orang itu dulunya merasa aman gitu kan karena hanya bisnis konvensional, tapi semakin kesini orang merasa bahwa bisnis online ini penting dan mereka harus memasukkan bisnis mereka ke online gitu kan. Jadi salah satu kunci untuk berkomunikasi yang tadi udah aku jelaskan di awal itu ya lewat tulisan kan, yang mana tulisan itu ya kita nggak hanya bisa asal tulis, tapi kita harus juga membuat copywriting. Nah, copywriting itu juga bukan asal tulis. Jadi singkatnya copywriting itu aktivitasnya itu 80% riset, 20% nulis. Jadi untuk membuat teks yang persuasif itu kita harus riset dulu. Risetnya apa? Yang pertama, kita harus tahu dulu target pasar kita itu siapa. Jadi target pasar kita itu masalahnya apa, harapan mereka apa. Nah, copywritingnya itu harus relevan dengan masalah mereka. Terus yang kedua, kita juga harus riset nih, produk atau jasa kita ini keunikannya apa, fitur dan manfaatnya apa, bagaimana produk atau jasa kita ini bisa menyelesaikan masalah target pasar kita. Karena singkatnya copywriting adalah komunikasi, bagaimana kamu mengomunikasikan produk atau jasa kamu ke target pasar kamu. Jadi di sana butuh copywriting. Terus yang ketiga, Bapak dan Ibu di sini juga harus tahu media menulis copywritingnya di mana. Karena kalau misalkan kita ngomongin copywriting untuk dibuatin skrip ya di TikTok ya ataupun di Instagram, itu dua target pasar yang berbeda gitu kan. Yang mana mungkin Bapak dan Ibu lihat TikTok itu suka sesuatu yang receh gitu kan. Sementara kalau Instagram itu bisa lebih serius gitu kan. Jadi dua media itu juga punya cara main yang berbeda sendiri. Itu sih. Oke. Apa don'ts-nya? Kalau itu adalah do-nya lah ya, bicara soal copywriting gitu. Ada hal yang memang harus dilakukan. Tapi don'ts-nya apa, Mas Andreas? Oke. Don'ts-nya yang pertama, tentu copywriting nggak boleh menjatuhkan orang lain gitu kan. Ya, saya juga melihat ada juga orang yang membuat copywriting itu yang menjatuhkan orang lain ya. Yang kedua, yang nggak boleh berbohong. Yang pertama ini penting. Jadi kalau misalkan nih banyak orang itu menggunakan promosi seperti ini. Misalkan diskon 50%. Berakhir 3 hari lagi gitu kan. Tapi dalam waktu 3 hari itu diskonnya masih ada gitu kan. Jadi itulah yang harus dihindari sebenarnya. Kenapa? Karena yang pertama tentu target pasar kita yang melihat juga mempertaruhkan mempertanyakan integritas brand kita kan. Jadi kalau misalkan ini 3 hari lagi berakhir, tapi kok diskonnya masih ada terus, nah jangan-jangan nanti kalau kedepannya ada campaign seperti ini lagi, ya orang sudah melihat bahwa wah ini bakalan nanti jadinya gimmick lagi gitu kan. Jadi itu sih yang dua hal yang paling saya lihat paling krusial dan yang paling sering dilakukan. Oke, tapi Mas Andreas, gimana sih caranya mengukur sebuah copywriting ini sudah dikatakan sukses gitu? Apa tolak ukurnya? Oke, tolak ukurnya sendiri adalah data. Kenapa? Karena kalau menurut saya ya data nggak pernah bohong gitu kan. Apa yang menurut saya bagus, tapi ya belum tentu menurut Bapak dan Ibu bagus atau menurut teman-teman bagus gitu kan. Jadi kita harus melihat datanya. Misalkan nih, kalau copywritingnya untuk konten di Instagram, kita bisa lihat metrik yang namanya engagement-nya. Jadi berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang share, berapa banyak yang save. Sementara kalau misalkan konteksnya untuk penjualan, ya kita bisa lihat konversinya. Dari copywriting seperti ini, itu berapa banyak yang contohnya chat WhatsApp, atau berapa banyak yang klik iklan kita, dan lain sebagainya. Jadi cara kita mengetahui copywriting kita bagus atau enggak, kita harus melihat tujuan dari copywriting ini apa. Apakah sudah tercapai atau enggak. Nah, kalau misalkan kita bilang, oh ini tercapai, dan datanya menunjukkan hal seperti itu, ya kita bisa bilang bahwa copywriting ini bagus. Jadi lebih ke objektif. Oke, ya jika goal dari copywritingnya tersebut tidak tercapai, itu berarti menjadi sebuah ukuran bahwa copywriting tersebut gagal gitu ya. Oke, bicara soal manfaatnya, apa saja sih sebetulnya yang bisa dirasakan oleh pelaku bisnis lah ketika misalnya mereka memiliki kemampuan copywriting yang sangat-sangat baik? Oke, yang pertama jelas meningkatkan omset penjualan sih. Jadi dengan Bapak dan Ibu di sini belajar yang namanya copywriting, tentu kan kita bisa memersuasi orang lain lewat sebuah tulisan kan. Dan biasanya copywriting itu kebanyakan dipakai untuk jualan.
Yang kedua, bisa juga untuk membuat konten-konten yang persuasif dan meningkatkan engagement. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini adalah pelaku bisnis online yang memanfaatkan sosial media untuk promosinya, ya tentu kita nggak hanya membuat konten yang biasa-biasa aja kan. Kita harus membuat konten yang persuasif. Baik itu judulnya bisa menarik perhatian, isinya relevan, dan call to action-nya atau ajakan bertindaknya juga nendang. Itu dua hal sih. Dan yang ketiga itu juga meningkatkan ini ya, awareness ya, atau kesadaran merek brand kita. Misalkan nih, kalau Bapak dan Ibu di sini membuat konten di sosial media dan menggunakan copywriting, itu kan kontennya berpotensi viral itu kan cukup banyak. Nah, dengan konten kita viral, itu juga secara nggak langsung itu meningkatkan kesadaran merek orang tentang brand kita. Jadi lebih banyak orang yang bakal mengetahui brand Bapak dan Ibu itu seperti apa ya, terus jualannya apa, konten-kontennya seperti apa. Jadi pentingnya untuk Bapak dan Ibu di sini belajar yang namanya skill copywriting. Oke, jadi secara tidak langsung copywriting ini ada hubungannya dengan brand awareness ya, bisa meningkatkan brand awareness juga. Oke. Tapi mungkin ada korelasinya juga nggak dengan peningkatan sales atau penjualan gitu? Dari Mas Andreas, tadi kan Anda mengatakan bahwa ada korelasi antara copywriting dan juga brand awareness. Kemudian ada nggak sih korelasinya dengan peningkatan sales atau penjualan dari copywriting sendiri? Tentu kalau kita bilang ada. Kenapa? Karena beda tulisan itu juga beda hasilnya. Contoh nih, misalkan ya, kalau saya ingin jualan, contoh konteksnya adalah online course, gitu kan, kelas copywriting. Yang mana kalau misalkan copywriting yang pertama, saya memberikan contohnya seperti ini. Ayo buruan beli kelas copywritingnya sekarang juga. Mungkin respon dari Bapak dan Ibu sekarang merasa kayak, apa sih, kenapa saya harus butuh kelas copywriting ini, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kata-katanya beda, contohnya seperti ini. Tahun 2022 belum bisa copywriting, awas ketinggalan zaman. Nah, itu kan berbeda kan, yang mana mungkin Bapak dan Ibu melihat kayak, wah, copywriting apa ya? Terus gimana caranya saya nggak ketinggalan zaman? Jadi ada konteks yang berbeda gitu kan. Walaupun produknya sama, tapi tulisan yang berbeda itu menghasilkan respon yang berbeda, Bapak dan Ibu. Jadi dengan tulisan yang berbeda tentu bisa meningkatkan ya omset juga kan yang berbeda, karena tingkat persuasifnya pun juga berbeda. Oke. Mas Andreas, misalnya kita lagi membuat sebuah campaign, tapi di tengah jalan ketika misal campaign tersebut sudah naik lengkap dengan copywritingnya, ada revisi lah, dan revisinya juga ini cukup major gitu. Nah, itu sebetulnya diperbolehkan nggak sih dalam prinsip copywriting dilakukan revisi yang major di tengah campaign-nya lagi jalan? Oke. Yang pertama harus diketahui dulu kenapa campaign-nya itu diubah. Jadi kalau misalkan campaign-nya itu diubah karena hasilnya kurang maksimal, ya nggak masalah kita ubah. Karena copywriting itu sifatnya fleksibel sih. Cuman yang harus diperhatikan adalah copywriting-nya itu sesuai nggak dengan brand voice kita sendiri. Nah, misalkan saya bukan expert di bidang branding gitu kan, tapi singkatnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau misalkan kita mengkategorikan kalau brand kita itu ingin dipandang sebagai brand yang eksklusif gitu kan, tentu kita nggak bisa pakai copywriting yang agak nyeleneh, misalkan menggunakan meme, itu kan nggak mungkin ya. Jadi ya itu yang harus dipastikan. Cuman kalau misalkan kalau kita bilang ingin direvisi itu nggak masalah, karena copywriting itu sifatnya fleksibel. Baik, oke. Wah, ini banyak banget hal yang kita petik Li ya, walaupun memang waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Andreas, ngobrol soal copywriting, karena saya juga kayaknya perlu belajar soal copywriting. Seru kayaknya ya. Iya, Mas Andreas, terima kasih ya atas waktunya. Terima Sukses. kasih.